Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Khalidupa, mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik analisis data metode hermeneutika. Teknik analisis data metode hermeneutika sebagai disiplin ilmu interpretasi menawarkan lensa yang kuat untuk memahami kedalaman makna dalam data kualitatif. Ia tidak hanya sekedar teknik analisis, tetapi juga sebuah pendekatan filosofis yang menekankan pentingnya konteks pra-pemahaman dan dialog dalam proses interpretasi. Hermeneutika memiliki akar sejarah yang panjang, bermula dari penafsiran teks-teks keagamaan dan hukum. Seorang teolog dan filsuf Jerman dianggap sebagai tokoh yang mengembangkan hermeneutika modern. Ia menekankan pentingnya memahami pikiran pengarang untuk menafsirkan teks dengan benar. Kemudian, dia juga memperluas hermeneutika ke ilmu-ilmu kemanusiaan, menekankan pentingnya pengalaman hidup dalam pemahaman. Hermeneutika dalam konteks penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hermeneutika digunakan untuk memahami makna subjektif yang terkandung dalam data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Ini menekankan bahwa makna tidak bersifat objektif atau universal, tetapi selalu terikat pada konteks spesifik di mana data tersebut dihasilkan. Prinsip-prinsip utama hermeneutika. Yang pertama ada lingkaran hermeneutika, di mana pemahaman berkembang melalui proses berulang yang melibatkan gerak bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Peneliti mulai dengan pemahaman awal tentang keseluruhan data, kemudian menganalisis bagian-bagiannya secara mendalam, dan akhirnya kembali ke pemahaman keseluruhan yang lebih kaya. Kemudian yang kedua ada pra-pemahaman. Peneliti tidak pernah datang ke data dengan pikiran kosong. Mereka membawa serta latar belakang pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan mereka sendiri yang semuanya mempengaruhi cara mereka memahami data. Yang ketiga ada konteks. Makna selalu terikat pada konteks spesifik di mana data tersebut dihasilkan. Konteks ini mencangkup latar belakang historis, sosial, budaya, dan personal dari partisipan penelitian. Kemudian yang keempat ada dialog. Analisis hermeneutika melibatkan dialog aktif antara peneliti dan data. Peneliti tidak hanya membaca data, tetapi juga mengajukan pertanyaan, mencari pola, dan merenungkan makna yang muncul. Langkah-langkah analisis hermeneutika yang lebih mendalam. Yang pertama ada pengumpulan data yang kaya, di mana pilih data yang relevan dan kaya dengan makna seperti transkrip wawancara mendalam, catatan lapangan deskriptif, atau dokumen historis. Kedua ada pembacaan berulang dan mendalam. Baca data-data secara berulang untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isinya. Catat kesalahan awal, pertanyaan, dan tema yang muncul. Kemudian yang ketiga, identifikasi unit makna. Pecah data menjadi unit-unit makna yang lebih kecil seperti kalimat, paragraf, atau kutipan. Setiap unit makna harus mengandung ide atau konsep yang lengkap. Kemudian ada interpretasi awal setiap unit makna. Interpretasikan makna setiap unit makna berdasarkan konteksnya. Gunakan pra-pemahaman dan pengetahuan latar belakang untuk memahami makna yang tersirat. Kemudian ada perbandingan dan kontras antara unit makna. Membandingkan
dan kontraskan interpretasi antara unit makna untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang muncul. Kemudian pengembangan tema dan kategori. Kelompokkan unit makna yang terkait ke dalam tema dan kategori yang lebih luas. Tema dan kategori ini harus mencerminkan makna yang muncul dari data. Kemudian ada refleksi kritis terhadap pra-pemahaman. Refleksikan pra-pemahaman dan asumsi yang Anda bawa ke dalam penelitian. Kemudian pertimbangkan bagaimana pra-pemahaman ini dapat mempengaruhi interpretasi Anda. Kemudian penulisan narasi interpretatif. Tulis narasi interpretatif yang mengintegrasikan tema dan kategori yang telah Anda identifikasi. Narasi ini harus menceritakan kisah yang koheren dan bermakna tentang data. Kemudian ada validasi interpretasi, di mana cari validasi dari partisipan penelitian, ahli di bidang terkait, atau sumber data lain. Validasi dapat dilakukan melalui triangularisasi data, diskusi kelompok, atau umpan balik dari partisipan. Kemudian peran bahasa dalam hermeneutika. Bahasa memainkan peran sentral dalam hermeneutika. Makna diekspresikan dan ditafsirkan melalui bahasa. Oleh karena itu, peneliti hermeneutika harus memperhatikan penggunaan bahasa dalam data mereka. Mereka harus menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana makna tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi. Hermeneutika dan pemahaman diri. Hermeneutika bukan hanya tentang memahami data, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Proses refleksi diri yang terlibat dalam analisis hermeneutika dapat membantu peneliti untuk menjadi lebih sadar akan asumsi dan bias mereka sendiri. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Kemudian, hermeneutika dalam berbagai bidang penelitian. Hermeneutika telah diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk yang pertama ada ilmu sosial, di mana memahami pengalaman sosial, budaya, dan politik. Kedua ada humaniora, menafsirkan teks sastra, sejarah, dan filosofis. Kemudian ada ilmu kesehatan, memahami pengalaman pasien, makna penyakit, dan praktik perawatan kesehatan. Kemudian ada pendidikan, di mana memahami pengalaman belajar, makna kurikulum, dan praktik pengajaran. Kemudian studi agama, menafsirkan teks-teks suci, memahami pengalaman religius, dan menganalisis praktik keagamaan. Dan ada hukum, yaitu menafsirkan undang-undang dan dokumen hukum, memahami makna keadilan, dan menganalisis praktik hukum. Kemudian tantangan dan pertimbangan etis. Ada subjektivitas. Meskipun refleksi diri penting, peneliti harus berusaha untuk minimalkan bias pribadi dan mencari objektivitas melalui validasi dan triangularisasi. Kemudian ada validitas. Validitas interpretasi hermeneutika tidak dapat diukur secara kuantitatif. Peneliti harus memberikan bukti yang kuat untuk mendukung interpretasi mereka dan menunjukkan bagaimana interpretasi tersebut konsisten dengan data. Etika. Peneliti harus menghormati privasi dan kerahasiaan partisipan penelitian. Mereka juga harus memastikan bahwa interpretasi mereka tidak merugikan atau menyalahartikan pengalaman partisipan. Hermeneutika dan teknologi dalam era digital. Hermeneutika juga relevan untuk menganalisis data dari media sosial,
blog, dan platform online lainnya, peneliti dapat menggunakan teknik hermeneutika untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, gambar, dan video yang dihasilkan oleh pengguna internet. Hermeneutika dan pemahaman diri. Hermeneutika bukan hanya tentang memahami data, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Proses refleksi diri yang terlibat dalam analisis hermeneutika dapat membantu peneliti untuk menjadi lebih sadar akan asumsi dan bias mereka sendiri. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Kemudian, hermeneutika dalam berbagai bidang penelitian. Hermeneutika telah diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk yang pertama ada ilmu sosial, di mana memahami pengalaman sosial, budaya, dan politik. Kedua ada humaniora, menafsirkan teks sastra, sejarah, dan filosofis. Kemudian ada ilmu kesehatan, memahami pengalaman pasien, makna penyakit, dan praktik perawatan kesehatan. Kemudian ada pendidikan, di mana memahami pengalaman belajar, makna kurikulum, dan praktik pengajaran. Kemudian studi agama, menafsirkan teks-teks suci, memahami pengalaman religius, dan menganalisis praktik keagamaan. Dan ada hukum, yaitu menafsirkan undang-undang dan dokumen hukum, memahami makna keadilan, dan menganalisis praktik hukum. Kemudian tantangan dan pertimbangan etis. Ada subjektivitas. Meskipun refleksi diri penting, peneliti harus berusaha untuk minimalkan bias pribadi dan mencari objektivitas melalui validasi dan triangulasi. Kemudian ada validitas. Validitas interpretasi hermeneutika tidak dapat diukur secara kuantitatif. Peneliti harus memberikan bukti yang kuat untuk mendukung interpretasi mereka dan menunjukkan bagaimana interpretasi tersebut konsisten dengan data. Hermeneutika awalnya berkembang dalam konteks penafsiran teks-teks suci. Dalam tradisi Yahudi, metode ini digunakan untuk memahami Taurat, sementara dalam tradisi Yunani, hermeneutika berkaitan dengan penafsiran mitologi dan filsafat. Dalam agama Kristen, hermeneutika dikembangkan oleh teolog seperti Santo Agustinus untuk menafsirkan Alkitab. Pada abad ke-19, hermeneutika berkembang menjadi metode ilmiah dalam memahami teks dan sejarah. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hermeneutika meliputi yang pertama ada Friedrich Schleiermacher, yang kedua ada Wilhelm Dilthey. Pada abad ke-20, hermeneutika semakin berkembang sebagai metode filosofis dan digunakan dalam berbagai ilmu. Beberapa tokoh penting dalam periode ini adalah Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer. Kemudian ada prinsip-prinsip utama metode hermeneutika. Dalam hermeneutika terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam proses interpretasi, yaitu yang pertama ada kontekstualitas. Pemahaman terhadap suatu teks atau fenomena tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah, budaya, dan sosial di mana teks atau fenomena itu muncul. Kedua, ada lingkaran hermeneutika. Pemahaman tidak bersifat linear tetapi siklis, di mana interpretasi terjadi dalam interaksi antara bagian-bagian teks dengan keseluruhan maknanya. Ketiga, subjektivitas penafsir. Setiap penafsir memiliki latar belakang, pengalaman, dan prasangka tertentu yang mempengaruhi interpretasinya terhadap teks atau fenomena. Kemudian yang keempat ada dialogis dan interaksi. Makna suatu teks atau fenomena tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui dialog antara penafsir dengan teks dan tradisi budaya tertentu.
Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada dinamika makna. Interpretasi bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu serta bergantung pada perspektif yang digunakan. Langkah-langkah dalam metode hermeneutika, tahapan yang perlu dilakukan, yang pertama ada pemahaman, mengidentifikasi asumsi awal, prasangka, dan perspektif yang dimiliki sebelum melakukan interpretasi. Kemudian ada analisis konteks, menggali informasi tentang latar belakang historis sosial dan budaya yang melengkapi teks atau fenomena yang diteliti. Kemudian yang ketiga ada interpretasi dan lingkaran hermeneutika, menganalisis teks dengan mempertimbangkan hubungan antara bagian-bagian teks dan keseluruhannya. Kemudian dialog dan verifikasi, di mana membandingkan hasil interpretasi dengan perspektif lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Saya sampaikan akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.